Shalom teman-teman semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Dalam bulan Maret ini, di kelas pemuritan, kita akan belajar mengenai tanggung jawab. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Stella, saya dari kelas pemuritan di PPA YBS 790. Apa itu sih tanggung jawab? Tanggung jawab adalah Allah yang apa harapkan dan dari orang lain yang harapkan. Lalu ada beberapa jenis tanggung jawab, yaitu tanggung jawab dari lingkungan keluarga, lingkungan sesama, lingkungan komunitas, dan sekitarnya. Jim Rohn, seorang filsuf bisnis Amerika yang terkemuka, berkata, "Kamu harus mengambil tanggung jawab pribadi. Kamu tidak dapat mengubah keadaan, musim, atau angin, tetapi dapat mengubah dirimu sendiri. Itu adalah sesuatu yang menjadi tanggung jawabmu." Hidup yang bertanggung jawab dimulai dari diri kita sendiri, karena dengan bertanggung jawab kita akan berbahagia dan akan mencapai keberhasilan dalam hidup. Orang tua pasti memiliki harapan yang baik tentang masa depan kita. Dan untuk itu, nasihat yang berharga ini akan diperlukan agar orang-orang muda tidak tergelincir pada jalan yang licin, yang mendatangkan celaka atau menempuh jalan sesat yang menghancurkan masa depan mereka. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang bertanggung jawab mengenai diri kita sendiri dan untuk menjaga kudusan hidup kita. Tuhan memberikan kebebasan kepada kita, tetapi kita juga harus bertanggung jawab untuk keputusan yang kita sudah ambil. Lalu, bagaimana sih caranya kita membuat keputusan yang benar dan bertanggung jawab atas diri kita? Yang pertama, membaca Alkitab. Alkitab adalah firman Tuhan untuk menjaga hidup kita selaras dengan Tuhan. Karena dengan kita membaca Alkitab adalah suatu untuk mengajar, untuk menyatakan kebenaran, untuk memperbaiki kelakuan kita dan mendidik kita. Lalu yang kedua, adanya sikap konsisten. Konsisten untuk menjaga hubungan kita dengan Tuhan dan konsisten untuk menjaga hidup kita dengan sesama. Lalu yang ketiga, berani mengambil keputusan. Tidak ada keadaan yang tidak bisa diubahnya. Tidak ada kesalahan yang begitu buruk atau dosa yang begitu besar, sehingga Tuhan tidak mampu memulihkan. Tugas kita adalah mengambil keputusan, mengambil untuk diri kita supaya mengubah diri kita untuk berkomitmen, supaya menjaga hidup kita tetap hidup kudus. Lalu yang keempat, tentukan batasan. Ada di 1 Korintus 15 ayat 33 yang berkata, "Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik." Kita harus menentukan batasan-batasan dalam hidup kita supaya kita bisa menentukan mana yang baik atau mana yang buruk. Lalu yang kelima, kuasai mata dan lidah. Karena apa yang dilihat dari mata itu sebagian besar akan menentukan masa depan kita. Lalu apa yang kita katakan akan berkuasa menentukan sikap dan masa depan kita. Kita juga harus bertanggung jawab dalam menjaga kudusan. Menjaga kudusan dalam hidup kita itu tidak hal yang mudah. Tapi kita akan melakukan kekudusan dalam hidup kita mudah seperti yang pertama, kita menjaga hubungan baik dengan Tuhan dan selalu menyediakan waktu bersekutu dengan Tuhan. Lalu yang kedua, tanamkan pemahaman bahwa tubuh kita adalah milik Allah. Yang ada di ayat 1 Korintus 6 ayat 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Lalu yang ketiga, landaskanlah segala pikiranmu, perkataan, perilaku hanya berdasarkan kepada milik Tuhan dan melalui firman-Nya. Selain kita bertanggung jawab dalam hidup kita juga harus menjaga kekudusan dalam hidup kita. Kita juga harus bertanggung jawab dalam pergaulan. Pergaulan yang kita jalani akan menentukan masa depan kita. Oleh karena itu, kita harus menjaga kekudusan kita untuk memilih teman dan terlebih lagi dari sahabat. Sebagai pemuda Kristen, kita perlu memimpin atau meminta bantuan Roh Kudus untuk membedakan mana yang baik atau yang buruk. Apabila kita ceroboh dalam memilih pergaulan, maka kita bisa terjerumus dalam hal dosa.
Mari teman-teman kita belajar untuk mengambil komitmen, untuk terus bertanggung jawab, menjaga kudusan dalam hidup kita, dan menjaga pergaulan kita dengan baik. Supaya kita bisa hidup dalam kehendak Tuhan dan menggenapi apa yang Tuhan rencanakan. Dan menggenapi apa yang sesuai rencana Tuhan dalam hidup kita. Mari teman-teman kita belajar untuk mengambil komitmen dan untuk terus bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Menjaga kudusan dalam hidup kita, dan menjaga pergaulan kita dengan baik. Supaya kita bisa hidup seturut dengan kehendak Tuhan dan menggenapi apa yang menjadi rancangan dalam hidup kita. Dan sampai jumpa lagi bulan depan di kelas pemuritan. Tuhan Yesus memberkati.